Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Risma Channel. Untuk video pertama di channel ini, saya akan membahas mengenai laporan praktik pengalaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita simak videonya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam memulai ataupun mengembangkan suatu usaha, pasti dibutuhkan suntikan dana. Banyak pemilik usaha yang menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang jasanya banyak digunakan oleh pengusaha, utamanya pengusaha home industry, ialah pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani. PT Permodalan Nasional Madani merupakan BUMN yang sahamnya 100% milik pemerintah. PT Permodalan Nasional Madani mengemban tugas untuk memberikan solusi pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan kemampuan berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi dasar, sehingga PT PNM memiliki pendekatan pembiayaan yang berbeda dengan perbankan. PT PNM sendiri dibedakan menjadi dua. Pertama, PNM Ulam. PT PNM Ulam fokus dengan peminjaman modal usaha dengan skala besar dengan persyaratan menggunakan agunan atau jaminan, di mana nama Ulam merupakan kepanjangan dari unit layanan modal mikro. Yang kedua, PNM Mekar. PT PNM Mekar yang berfokus pada pembiayaan modal usaha perempuan prasejahtera tanpa agunan atau jaminan. PNM Mekar merupakan program kerja yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membimbing masyarakat untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Layanan pemberdayaan pada PNM Mekar lebih difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro melalui layanan berbasis kelompok. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menjelaskan mengenai dampak program Mekar oleh PT Permodalan Nasional Madani pada home industry Mangling Bodin. Dengan demikian, diharapkan bagi home industry dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan pembiayaan di masa yang akan datang. Sedangkan kegunaan dari penulisan laporan ini bagi penulis ialah untuk memberikan pengetahuan tentang dampak pembiayaan melalui program Mekar oleh PT PNM di home industry Mangling Bodin. Bagi home industry, laporan ini berguna untuk menambah informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil pembiayaan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi akademik, laporan ini berguna sebagai bahan referensi mahasiswa IAIN Tulungagung tentang dampak pembiayaan melalui program Mekar oleh PT PNM pada home industry Mangling Bodin. Praktik pengalaman lapangan jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung gelombang 2 ini dilaksanakan mulai dari hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Kegiatan berlangsung tanpa dibatasi oleh waktu disebabkan oleh dampak dari COVID-19 sehingga sistem praktik pengalaman lapangan gelombang 2 ini ialah WFH. Tempat atau lokasi pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini di RT 19 RW 7 Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Home Industry Mangling Bodin adalah sebuah usaha mikro yang bergerak dalam bidang produksi makanan ringan dari bahan dasar utama singkong. Usaha ini dirintis oleh Ibu Kasrimah sejak tahun 2013 yang lalu. Usaha ini bermula ketika Bu Kasrimah yang pada saat itu hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya tidak jauh dari kegiatan di dapur dan mengurus anak keduanya yang masih balita. Dari situlah beliau memiliki sebuah ide untuk mulai mencoba membuat camilan dari bahan dasar singkong. Ibu Kasrimah memilih singkong sebagai bahan dikarenakan letak rumahnya yang berada di sebuah desa pegunungan, sehingga banyak yang menanam singkong dan tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Pada saat itu, beliau hanya menitipkan camilan tersebut di warung-warung kecil dekat rumahnya dan kantin sekolah. Namun saat itu belum begitu diminati karena kemasannya yang hanya dibungkus plastik biasa dan belum ada variasi rasa. Usaha ini sempat berhenti selama sekitar 1 tahun.
karena belum banyak peminat dan akhirnya modal usaha tidak bisa berputar. Sekitar tahun 2015, beliau mencoba memulai kembali usahanya tersebut. Pada tahun tersebut, beliau mencoba membuat varian rasa pedas. Dari situlah mulai banyak yang menyukai camilan ini. Banyak tetangganya yang mulai pesan untuk yasinan ataupun oleh-oleh untuk saudaranya yang jauh. Akhirnya, lambat laun semakin banyak yang membeli camilan ini. Dengan semakin banyaknya pesanan, akhirnya Bu Kasrimah memberi label nama pada camilan ini dengan nama Mangling Bodin. Bagi masyarakat sekitar, utamanya orang Jawa Timur, pasti masih asing dengan istilah Mangling Bodin. Nama ini diambil dari bahasa daerah Kebumen, Jawa Tengah yang merupakan asal Bu Kasrimah sebelum menetap di Desa Suranlor. Mangling memiliki arti keripik yang berbentuk panjang, sedangkan bodin memiliki arti singkong. Jadi, Mangling Bodin ialah nama lain dari keripik singkong. Dalam pelaksanaan praktik gelombang 2 ini tidak seperti praktek pengalaman lapangan sebelumnya, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan akibat pandemi COVID-19. Sistem pelaksanaan praktek ialah bekerja dari rumah, sehingga setiap mahasiswa hanya boleh mengunjungi tempat praktek 4 kali selama masa praktek. Home Industry Mangling Bodin merupakan sebuah usaha kecil dengan modal terbatas, sehingga untuk dapat terus berlanjut dan semakin berkembang, butuh suntikan dana dari lembaga keuangan. Pemilik mengambil pembiayaan dari PT PNM melalui program Mekar sebagai tambahan modal usaha. Permasalahan yang ditemukan selama kegiatan praktik pengalaman berlangsung yaitu bagaimana dampak pembiayaan usaha melalui program Mekar oleh PT PNM pada Home Industry Mangling Bodin di Desa Suranlor? Home Industry Mangling Bodin telah memanfaatkan pembiayaan melalui program Mekar tersebut untuk menambah peralatan produksi, seperti membeli alat pres, panci, alat penggorengan, serta kompor. Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, dan pedagang kaki lima. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun dan atau berkaitan dengan seni dan budaya. Secara umum, sektor usaha mikro kecil memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di-up-to-date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya. Yang kedua, margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi. Yang ketiga, modal terbatas. Yang keempat, pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas. Yang kelima, skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. Yang keenam, kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas. Dan yang terakhir ialah kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Pada tahun 2015, PT PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekar. PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.
Pada dasarnya, nasabah PNM Mekar memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam berusaha. Namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, PNM menerapkan sistem tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan, sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR memiliki dampak positif terhadap home industri Mangling Bodin. Dengan mengambil pembiayaan melalui program ini, pemilik home industri Mangling Bodin bisa memanfaatkan modal kerja sebagai tambahan modal untuk meningkatkan skala usaha. Program tersebut terbukti efektif menaikkan kelas pelaku usaha mikro seperti halnya industri Mangling Bodin ini. Usaha Mangling Bodin semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dengan mengambil pembiayaan MEKAR, home industri saat ini sudah memiliki peralatan yang lebih lengkap dan juga pembelian bahan baku untuk produksi bisa dibeli dengan jumlah yang lebih banyak. Selain itu, pembiayaan ini juga digunakan untuk menaikkan kelas kemasan. Pemilik home industri mengganti kemasan yang awalnya hanya menggunakan plastik biasa, kini sudah menggunakan standing pouch yang disertai stiker label. Pembiayaan melalui program MEKAR dapat memperbaiki perekonomian pemilik home industri Mangling Bodin dengan usaha yang dijalankan. Selain itu, juga dapat memberdayakan ibu-ibu lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Demikian penjelasan mengenai laporan praktik pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Bagi teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.